Bismillahirrahmanirrahim. Singkat dari saya, pada kesempatan ini kita akan berusaha untuk mereview kembali tentang pembagian kekuasaan negara dalam buku karangan Profesor Dr. Ismail Suni, SH, MCI. Jadi pembagian kekuasaan negara itu pada poin yang pertama di sini, sebelum menjelaskan tentang pembagian kekuasaan negara, kita tinjau kembali sistematika yang akan berusaha untuk diterangkan di dalam pembahasan tentang pembagian kekuasaan negara, konsep-konsepnya ya. Jadi yang pertama adalah sistematika yang pertama adalah teori klasik mengenai pemisahan kekuasaan negara. Yang kedua adalah tinjauan perbandingan kekuasaan negara pada negara Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Yang ketiga adalah pembagian kekuasaan negara menurut konstitusi yang ada di negara Indonesia. Jadi setiap membicarakan tentang pembagian atau pemisahan kekuasaan negara di dalam fakultas-fakultas hukum, pasti selalu yang utama untuk dikemukakan adalah seorang ahli yang bernama John Locke. Beliau adalah seorang ahli hukum tata negara dari Inggris. Ya, saya perjelas kembali, beliau adalah ahli hukum tata negara Inggris. Yang kemudian dalam bukunya Two Treatises on Civil Government, terbit pertama kali tahun 1690 pada bab ke-12 dengan judul Of the Legislative, Executive, and Federative Power of the Commonwealth. Di sini beliau memisahkan antara kekuasaan negara itu menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu berfungsi untuk membentuk undang-undang atau pembuatan undang-undang. Yang kedua adalah eksekutif, yaitu menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga adalah fungsi federatif. Kenapa kemudian fungsi federatif dipisahkan daripada eksekutif dan legislatif? Karena pada saat itu John Locke melihat bahwa harus ada satu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan hubungan luar negeri, karena suatu negara harus ada yang namanya harus bisa melaksanakan hubungan dengan luar negeri, dengan negara luar secara baik, sehingga perlu adanya suatu lembaga yang kemudian di sini di dalam teorinya John Locke disebut dengan lembaga federatif. Ya, itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.